Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita membahas tentang koordinat kartesius ya di bab 2. Jadi penerapan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya dalam hal penerbangan. Seorang pilot dapat menerbangkan pesawat terbangnya tanpa bertabrakan satu sama lain karena di dalam pesawat dilengkapi dengan peralatan canggih, misalnya radar sebagai alat pendeteksi, kompas sebagai penunjuk arah, dan radio sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, seorang pilot harus memahami cara membaca dan menentukan letak suatu tempat pada bidang koordinat kartesius. Sekarang kita bahas yang pertama, kedudukan titik pada bidang koordinat kartesius. Itu tadi yang Ibu jelaskan merupakan motivasi dari setelah kita mempelajari materi koordinat kartesius. Langsung saja sambil dibaca di situ. Dalam matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi atau letak suatu titik pada bidang datar. Kedudukan titik tersebut dideskripsikan dengan dua buah garis yang ditarik secara vertikal atau tegak dan horizontal atau mendatar. Garis yang tegak disebut Y dan garis yang mendatar disebut sumbu X. Pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalian perhatikan di sini letak titik A terhadap bidang koordinat kartesius. Perhatikan yang A. Titik A berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Oleh karena itu, koordinat titik A pada sumbu X adalah X sama dengan 4. Kita lihat 4 satuan dari sumbu Y. Ini sumbu Y-nya kan? Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Kemudian yang B, titik A berjarak 3 satuan dari sumbu X. Oleh karena itu, koordinat titik A pada sumbu Y adalah 3. Kita hitung 3 satuan dari X. Ini X. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi titik A pada bidang koordinat kartesius terletak di 4,3. Kemudian yang kedua, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Kalian lihat di sini. Titik A dan titik B-nya. Penjelasannya adalah seperti ini. Titik A pada sumbu X terletak pada titik 1. Titik A pada sumbu Y terletak pada titik 1. Oleh karena itu, letak titik A pada koordinat kartesius ditulis 1,1. Ya, ini. Nih. Selanjutnya, yang B, titik B pada sumbu X terletak pada titik 4, titik B pada sumbu Y terletak pada titik 3. Oleh karena itu, letak titik B pada koordinat kartesius ditulis 4,3. Nah, ini titik B. Selanjutnya, menentukan jarak dua buah titik. Nah, misalkan kalian menemui soal menentukan jarak dua buah titik, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan koordinat dari kedua titik tersebut. Misalkan koordinatnya x1, y1 dan x2, y2. Kemudian hitung menggunakan rumus seperti ini. Rumus jarak akar dalam kurung x2 kurang y1 kuadrat ditambah y2 dikurang y1 kuadrat. Yang kedua, menentukan bentuk dan keliling bangun datar. Langsung saja ke contoh. Pada koordinat kartesius terdapat 4 buah titik, yaitu A 3,5, B 3,2, C 9,2, dan D 9,5. Gambarlah pada bidang koordinat kartesius, kemudian tentukan bentuk bangun yang terbentuk. Jadi kita letakkan saja titik A tadi berada di 3,5, X-nya 3, Y-nya 5, berarti A-nya di sini. Kemudian B-nya X-nya 3, Y-nya 2, berarti di sini. Kemudian yang C, X-nya 9, Y-nya 2, berarti di sini. Dan yang terakhir titik D, X-nya 9, Y-nya 5. Kemudian sketsakan dari titik tersebut. Berbentuk apakah titik tersebut? Ya, berbentuk persegi panjang. Kemudian kalian tentukan kelilingnya, karena keliling pada persegi panjang itu rumusnya K sama dengan
2 kali P tambah L, maka kita hitung ada berapa satuan panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan lebarnya 1, 2, 3. Makanya hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah 16 satuan. Kita substitusikan nilainya. Jadi keliling dari persegi panjang tersebut adalah 16 satuan. Sekarang menentukan letak titik yang ditentukan persamaannya. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan koordinat titik pada persamaan X ditambah Y sama dengan 4, kemudian gambar pada bidang koordinat. Ini kebalikan dari yang penjelasan tadi. Kalau di sini kita menentukan koordinat titik, persamaannya sudah diketahui. Jadi untuk menyelesaikannya, salah satu alternatifnya adalah kita ambil angka, misalkan negatif 1 sampai 4, kemudian kita substitusi ke persamaan. Kita anggap misalkan jika X sama dengan negatif 1, berarti Y nya berapa? Kita substitusi ke persamaan X ditambah Y sama dengan 4, masukkan, ganti X dengan negatif 1 ditambah Y sama dengan 4. Nilai Y berarti berapa? Y 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi titik A negatif 1,5, seperti itu. Nanti Ibu akan kirimkan catatannya ya. Titik B nya didapat 0,4, caranya sama seperti yang pertama tadi. Titik C 1,3, titik D 2,2, titik E 3,1, dan titik F 4,0. Sehingga setelah didapat titik-titiknya bisa diplotkan seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya. Ya, ini titik A. Titik A tadi berapa? Negatif 1,5. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 5. Ini kurang tepat ini. Ya, B-nya 0,4 dan seterusnya, sehingga membentuk titik seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.